Oh lah, Bismillah. Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Terdengar, Bu. Rupanya tadi saya sudah ngobrol, ternyata di unmute. Ya sudah, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak buat ibu-ibu dosen yang sudah hadir pada malam hari ini. Juga untuk adik-adik mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya ikut sosialisasi kerja praktek pada malam hari ini. Jadi nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana proses dari kerja praktek yang harus kalian lakukan, mulai dari pendaftaran, penulisan laporan, dan UB Rampe lainnya. Nanti pertama akan kita dengarkan pembukaan dan sambutan dari Ibu Sela selaku Wakil Dekan. Terus nanti ada dari Ibu Dia selaku Ketua Komisi ya. Terus nanti akan ada penjelasan mengenai prosedur buku pedoman dan lain sebagainya oleh Ibu Aning dan dibantu oleh saya. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Itu untuk menyingkat waktu, mungkin saya persilahkan saja langsung kepada Ibu Sela untuk memberikan sambutan. Silakan Ibu Sela. Terima kasih, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga untuk para mahasiswa yang sudah hadir ya atas partisipasinya, dan tidak lupa juga untuk Komisi KP juga yang sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Saya sangat mengapresiasi. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya. Oke, saya sambutannya singkat aja. Yang penting saya berharap semoga tujuan dari KP ini tercapai. Apa saja sih tujuannya? Ya, teman-teman mahasiswa bisa mengimplementasikan teori-teori yang sudah dipelajari di kampus, kemudian diterapkan di dunia kerja, dan kemudian juga bisa beradaptasi. Bagaimana caranya kita bisa bersikap dan menentukan sikap, terus kemudian ya itu tadi ya, intinya menerapkan yang sudah kita pelajari juga. Yang namanya di tempat kerja kan kita menemui orang-orang yang berbeda. Nah, gimana nih cara atau strategi kita menghadapi kondisi seperti itu? Langsung lah ya, langsung kerja praktek kayak gitu. Nah, terus kemudian juga ini tuh masa-masa yang berkesan biasanya kalau di KP itu ya. Jadi kalian bisa berkenalan dengan orang-orang baru, terus kemudian dapat ilmu baru. Oh, ternyata yang kita pelajari di kampus itu kalau di dunia kerja itu ternyata berbeda. Nah, itu terus kemudian dijadikan pelajaran gitu. Nah, tujuannya juga supaya kalian juga bisa menambah skill ya, menambah skill bagaimana bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang berbeda karakter nanti di tempat kerja gitu. Bagaimana cara menanggapi situasi kerja bersama tim seperti itu. Ya, semoga itu semua bisa tercapai, dan saya harapkan teman-teman juga serius. Nantinya KP ini kan ada laporannya gitu ya. Jadi KP ini jangan dibuat main-main lah intinya. Ya, sekaligus untuk belajar dan sekaligus juga untuk menambah ilmu tadi, menambah skill, wawasan, terus teman-teman juga nanti bisa mengambil banyak manfaat dari situ. Gitu. Ketemu teman baru nanti pasti seru lah ya. Pasti pasti asik gitu. Ya saya rasa nggak banyak-banyak deh, pokoknya intinya pesan saya gitu, jaga diri baik-baik karena teman-teman juga membawa nama kampus gitu ya. Jadi saya harapkan bisa membawa nama baik universitas juga gitu. Jaga diri juga, jaga kesehatan karena pastinya akan menguras waktu ya, dan ini karena kalender akademiknya dimajukan juga pastinya nanti akan riwah juga dengan kuliah teman-teman juga gitu. Saya harapkan jaga kesehatan juga dengan baik. Mungkin itu saja Bu Rian barangkali
soalnya nggak siap nih mau sambutan. Ya Iya, udah, nggak apa-apa. terima Terima kasih. kasih banyak ya, Ya, Ibu Sela. ya, singkat Eh, saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya sudah kita dengarkan sambutan dari Ibu Wakil Dekan kita, Ibu Sela. Kemudian seharusnya ini sambutan dari Ketua Komisi ya. Tapi Bu Dia sepertinya masih di jalan. Belum gabung ya. Oh iya kayaknya belum ada. Baiklah langsung saja ya. Kita ke penjelasan tentang alur proses bagaimana kerja praktek itu akan diselenggarakan. Mungkin saya persilahkan Ibu Ani. Halo Ibu Ani, ada? Ya, ada. Ya, Oke, terima kasih terima Bu kasih Bu Rian. Ani. Ini saya, oke, nanti langsung saja ya kepada semuanya ini untuk mahasiswa. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, sebentar saya share dulu. Oke, kalau ini untuk apa namanya? Mau suaranya kecil. Oke, suaranya sudah terdengar jelas. Sudah, Bu. Oke, ini nanti tentang pedomannya ya. Tapi sebelum ke pedomannya, mungkin nanti Bu Rian bisa share link websitenya yang tentang apa itu namanya alur pendaftarannya dan Google Form-nya. Nanti soalnya dari kalian ini kalau dilihat ya, karena nanti kita akan mulai KP-nya itu di tanggal 15 Januari sampai dengan 8 Maret. Kalian bisa sambil mencatat mungkin ya, biar tidak lupa. Kita akan mulai KP tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 8 Maret 2024. Ini adalah batas waktunya sekitar 40 hari, tapi nanti 10 hari kalian bisa membuat laporan. Nah, nanti yang pertama kali, karena ini ada kelas A, kelas B ya, jadi nanti kelas A itu eh, bisa mencari tempat KP-nya gitu. Kalau yang kelas B ini, kalau yang sudah kerja gitu ya, kami berharap kalian bisa KP-nya di tempat kerja saja. Begitu. Lalu nanti, Bu Aning, maaf suaranya katanya iya tadi udah, dikerasin dikit. oke. Jadi tadi ya, nanti ada pembagian kelas A sama kelas B. Nanti tinggal dibagi kalau yang sudah bekerja nanti di tempat KP saja, kalau yang belum kerja bisa nanti mencari tempat KP-nya atau mungkin nanti kalau misalnya masih bingung akan kami carikan begitu solusinya. Nah, nanti kalian download dulu gitu ya untuk pedoman kerja prakteknya. Tapi sebelum kalian nanti laporan ini ya, sebelum pedomannya nanti di-share, kalian harus mengisi dulu Google Form-nya. Google Form-nya Google Form-nya nanti ada gitu ya di site google.unperba.ac.id. Sebentar saya share dulu. Ini ya nanti sudah masuk ya. Nanti kalian bisa buka dulu di situ. Nah, di situ nanti kalian bisa melihat adanya Google Form yang harus kalian isi, yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Nah, nanti pada KP ini alurnya kalian membuat kelompok dulu begitu ya, membuat kelompok kira-kira yang terdiri dari 4 sampai 5 mahasiswa. Lalu setelah itu kalian masuk ke dalam Google Form tersebut. Nanti kalau kalian sudah tahu tempat KP-nya ada di mana, kalian bisa meminta surat pengantar kepada pihak FEB ya, nanti dibantu Pak Nanda atau Mbak Lia. Nah, nanti setelah itu Bu kalau Aning sudah belum share screen.
Iya, ini share screen-nya saya langsung di Google Set-nya, Mbak. Oh, oke. Google Set yang ada di linknya ya. Nanti saya share screen-nya nanti di bagian pedomannya. Begitu ya kira-kira alurnya, karena memang ini Zoom-nya sebentar. Nah, di sini ya sebenarnya ini. Kalau kalian buka tadi, ini mengisi Google Form yang ada di sini. Ini alurnya kita abaikan dulu saja. Ini adalah rencana kegiatan kita ya, tadi 15 Januari, ini 15 Januari ya pelaksanaannya, sampai dengan 8 Maret, 40 hari. Begitu. Nanti di dalam Google Form ini akan dibagi beberapa kelompok ya, kelompok yang sudah kalian buat. Kalau yang kerja bisa individu ya, karena memang ini sifatnya KP, walaupun nanti kalian ini berkelompok, tapi laporannya tetap individu. Begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai alurnya? Maaf Bu, izin bertanya boleh Bu? Ya, silakan. Berarti buat KP kalau misal buat kelas B itu di tempat kerjanya masing-masing Bu. Berarti untuk mengisi per kelompok itu berarti enggak diisi atau gimana? Nanti kalau dibuka begitu ya, dibuka di Google Form itu nanti berarti tulisannya yang cuma ketua kelompoknya saja begitu, Mas. Gitu ya. Ada nanti di situ. Soalnya di situ ada pilihannya sudah bekerja atau belum bekerja begitu di Google Form-nya. Tapi semoga yang sudah bekerja juga dipastikan ya tempat kerjanya diperbolehkan untuk KP. Begitu kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Bu mau tanya, Iya, silakan. terdengar nggak ya suaranya? Iya, terdengar. Kan kalau misal kelompok kayak gitu kan berarti kalau misal ngajuin kayak pengajuan tempat berarti di proposalnya juga dicantumin nama kelompoknya kayak gitu, Bu. Ya di proposalnya ada, tapi misalkan begini ya, misalkan di tempat KP-nya kalian cuma sounding saja, misalkan nggak harus membawa proposalnya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan harus pakai proposal ya berarti kalian harus memasukkan nama anggotanya karena di dalam Google Form itu nanti juga ada keterangan ketuanya siapa, anggotanya siapa saja, begitu Mbak. Tapi kemarin saya bimbingan magang sama Bu Anastasia itu harus kalau ngajuin ke tempatnya itu harus pakai proposal, Bu. Oke, berarti kalau proposal nanti kita lihat di pedomannya ya, pembuatan form proposalnya. Mau magang mau KP di mana ya Mbak? Kira-kira apa sudah ada gambaran? Ada rencana ada pilihan sih Bu. Kalau nggak di Taspen, di ada di ini sih kayak Bea Cukai juga ada, terus di Capil, terus BBCS, terus Bank Mandiri. Pas itu kemarin tanya-tanya sama satpamnya sih Bu. Oh ya boleh ya, berarti pasti nanti di Umperba membuatkan surat pengantar ya, agar tahu keterangannya dari mana saja. Maksudnya dari tanggal berapa saja begitu. Banyak ya, berarti ini sudah apa namanya perusahaan atau dinas-dinasnya ya. Ya pokoknya nanti bikin kelompok ya. Kalian yang pertama dulu sebenarnya kalau menurut saya paling enggak kalian harus tahu dulu, oh saya mau KP di mana nih. Oh, nah setelah itu kalian bisa isi Google Form-nya ini sesuai dengan tempat yang dituju. Nanti kan setelah itu akan ada surat pengantarnya yang kalian bawa ke tempat KP. Tapi ingat ya, ini ada batas deadline-nya. Begini, batas deadline-nya ini pengajuannya atau pendaftarannya tuh sampai 8 Januari karena kami di balik layar juga harus membuat apa ya administrasi yang lain begitu. Jadi ini memang kami juga dari Komisi KP bisa dibilang memohon maaf ya karena memang ini waktunya sangat mepet sekali. Harus 8 Januari harus udah clear semua, sudah tahu mau KP di mana begitu. Karena tanggal 15-nya kalian itu nanti harus mulai KP-nya 2024 ya tahun depan. Begitu. Ada lagi pertanyaan untuk alurnya?
Ibu ingin bertanya, buat KP apa harus di tempat dinas atau tidak, Bu? Soalnya kan saya usaha membantu kerjanya itu membantu orang tua punya usaha sendiri, Bu. Wirausaha soalnya. Oke, kalau Itu gimana Bu Rian? sebelumnya menambahkan ya yang dari Bu Ani itu. Jadi memang karena kenapa kita kasih deadline tanggal 8 juga, semisal kalau nanti kalian belum atau belum nemu tempat KP-nya, nanti dari kampus akan kami salurkan untuk KP di rumah BUMN gitu. Jadi kita sudah ada MOU ya dengan rumah BUMN, jadi nanti kalau misalkan belum dapat tempat KP sampai 8 Januari gitu, nanti kita akan langsung bagi kelompok oleh komisi dan langsung kita serahkan ke sana. Nah, untuk yang misalkan ingin KP di usaha sendiri, itu tetap ada persyaratannya ya Mas. Jadi paling tidak usaha itu sudah berdiri selama minimal 2 tahun, kemudian sudah istilahnya ada laporan keuangannya gitu. Laporan keuangannya sudah terdaftar lah di kelurahan atau di pemerintah daerah setempat. Kan kadang ada tuh pendataan ya oleh balai desa atau kelurahan setempat. Yang penting sudah terdaftar gitu. Intinya usaha itu sudah betul-betul bisa apa ya, lengkap lah. Ada manajemen SDM-nya, ada keuangannya gitu. Masalahnya KP ini kan nanti kalian juga harus membuat laporan. Kalau misalkan betul-betul usaha masih mikro, itu saya rasa sih tidak direkomendasikan untuk KP gitu. Karena nanti Anda tidak dapat pengalaman yang dibutuhkan untuk implementasi mata kuliah yang didapat di kampus gitu. Seperti yang tadi Bu Sela bilang. Begitu? Jelas ya? Kalau sudah memenuhi syarat itu sih nggak apa-apa, silakan saja boleh di tempat usaha Anda sendiri. Gitu. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Atau Bu Aning mau lanjut menjelaskan? Silahkan. Iya, ada lagi yang ingin ditanyakan untuk alurnya? Jadi saya ulangi ya, kalau yang misalkan mau cari tempat KP sendiri, itu silahkan membuat proposal, misalkan tadi berminat KP di Taspen atau berminat KP di BPJS atau kantor-kantor dinas lainnya. Tetapi kalau yang misalkan Anda susah mencari tempat KP, ya nanti yang penting mengisi Google Form, terus nanti kami bagi dari komisi gitu untuk KP di rumah BUMN. Begitu ya. Kalau memang misalkan mau di tempat usaha sendiri juga silahkan, tapi syaratnya seperti yang itu tadi. Untuk yang di tempat kerjanya juga tolong dipastikan ya, apakah tempat kerja Anda itu mengizinkan Anda untuk KP, apa harus pakai proposal atau tidak. Gitu. Karena nanti juga di buku penilaian butuh tanda tangan dari tempat Anda KP itu sendiri. Gitu. Kalau misalkan Anda KP di tempat kerja, ya mungkin Anda sebagai staff minta tanda tangan ke manajernya kayak gitu. Jadi dicek dulu apa yang harus Anda miliki untuk bisa diizinkan KP di tempat kerja Anda gitu. Karena butuh tanda tangan gitu. Baik, terima kasih Bu Rian atas penjelasannya. Ini saya mungkin lanjut ya ke dalam laporan ya, laporan KP-nya. Nanti di dalam pedoman yang tadi di slide kalian bisa membuka bentukan begitu ya, ibaratnya bentukan dari format-formatnya. Nah, nanti di saya akan menjelaskan intinya kontennya dari laporan KP seperti apa. Nanti juga yang harus kalian isi bisa dengan buku penilaian, lalu from ya, from nilai kerja praktik dan juga buku penilaian. Kalian baca juga pedoman dan juga nanti saya akan jelaskan laporan kerja praktiknya.
Oke, ini adalah contoh ya dari laporan kerja praktek. Nanti kita judulnya ini secara general saja ya, laporan kerja praktek. Walaupun nanti di dalam isinya kalian harus bisa mengemukakan apa sih tema dari laporan kalian begitu. Nah, di sini ya diawali ini saya ngambil contoh dari beberapa tahun yang lalu ya dari kakak kelas kalian ya, kakak tingkat kalian. Ini tentang laporan kerja praktek di ATR BPN. Nah, ini ya nanti harus ada judulnya, namanya, lalu apa namanya, nama NIM-nya, nanti ada pernyataan juga. Lalu di sini ada lembar pengesahan ya, yang ada dosen pembimbingnya. Pembimbing teknis ini maksudnya pembimbing yang ketika kalian ada di tempat KP gitu ya, siapa. Dan ini dekan ya, Bapak Dekan. Lalu pedomannya ini sudah template, jadi kalian tinggal copy paste saja. Kata pengantar bisa diedit-edit begitu ya, tergantung dari kalian. Lalu di sini daftar isinya. Nah, daftar isinya ini cukup banyak gitu ya yang harus diisi karena saya ini membandingkan dengan yang di pedoman, tapi saya hanya membreakdown gitu ya, isinya apa saja. Jadi ada halaman judul sampai dengan nanti kalian daftar pustaka dan juga lampiran, begitu. Ini ringkasan ya atau summary, nanti kalian bisa diisi gitu ya dari seluruh kegiatan yang ada. Mungkin kalian ceritakan juga tentang alamat KP-nya, lalu apa saja tentang tugas dan fungsi dari instansi tersebut, tugas-tugas pokoknya, sampai nanti kalian ceritakan juga kegiatan kerja praktek dan ada meliputi dari pelaksanaannya, metodenya, lalu terakhir kalian bisa menjelaskan permasalahan yang ada sampai dengan solusi yang kalian lakukan di situ. Ini ya summary-nya. Otomatis kalau yang atas pakai bahasa Indonesia, yang bawah kita menggunakan bahasa Inggris ya. Dengan keyword-nya minimal 3 kata. Nah, di bab 1 ini ada pendahuluan dan latar belakang. Di sini walaupun kalian judulnya itu adalah laporan kerja praktek, paling nggak kalian menceritakan permasalahan yang ada di instansi. Bisa kalian ceritakan dulu dari badan pertanahannya ini ya, karena ini temanya saya ngambil di instansi badan pertanahan ya. Nanti kalian ceritakan juga, lalu setelah itu kalian munculkan permasalahan yang ada. Nah, permasalahan yang ada kalian masukkan di dalam latar belakang, nanti dimunculkan di rumusan masalah. Lalu tujuan kerja prakteknya harus ada. Ini nulisnya bukan kerja praktek ya, tapi kerja praktik tulisannya ya. Nah, di sini ada manfaat ya. Manfaatnya bisa di-breakdown jadi 3, bagi mahasiswa apa, bagi instansi apa, dan bagi akademik seperti apa. Lalu kalian masukkan tempat kegiatan kerja prakteknya, ada instansi alamat, waktunya gitu ya. Waktu pelaksanaannya misalkan hari kerjanya sampai Sabtu, ya kalian tulis sampai Sabtu. Nanti jamnya menyesuaikan dari instansi masing-masing, dari dinas masing-masing, dari perusahaan masing-masing. Dan di sini karena ada tinjauan pustaka gitu ya, minimal kalian masukkan topik-topik yang berkaitan dengan pembahasan kalian atau permasalahan. Kalau di sini misalkan BPN, lalu sejarah perkembangan instansi. Kalau misalkan di UMKM bisa masukkan definisi-definisi dari UMKM, lalu sejarahnya perkembangan UMKM, kayak begitu ya. Dan yang lainnya itu di tinjauan pustaka. Kalau tinjauan institusi, ini adalah berisi dari visi misi gitu ya, visi misi tugas. Nah, biasanya nanti juga akan ada struktur organisasinya. Ini ya, terus habis itu mungkin logo dan yang lainnya. Pokoknya ini yang berkorelasi dengan instansi tersebut, dinas tersebut, perusahaan tersebut, begitu. Nah, nanti yang di bab 4 ya, tadi sudah di bab 3, ini bab 4, pelaksanaan dan pembahasan. Jadi di sini otomatis kalian harus menjelaskan ya kegiatan selama kerja praktek itu seperti apa. Bisa kalian buat seperti tabel atau kalian tulis saja daftar listnya begitu ya, atau ditambahkan dengan penjelasan. Misalkan di sini kalian mengikuti apel pagi, lalu melakukan arsip cross-check data yang seperti apa, melakukan validasi data yang seperti apa, mungkin mengikuti kegiatan yang di luar begitu, di luar dari instansi itu, mengikuti sosialisasi dan yang lainnya, kalian bisa jelaskan di situ. Bisa juga misalkan ditambah foto-foto kegiatan ya,
Makanya kami harapkan ketika nanti kalian melakukan KP, jangan lupa untuk ada dokumentasinya. Lalu metode pelaksanaan kerja praktek. Nah, di sini ada beberapa ya yang mungkin kalian bisa isi gitu ya. Ada partisipasi aktif, misalkan kalian berpartisipasi aktif dalam kegiatan apa saja yang ada di sana. Observasi. Nah, observasinya ini juga bisanya misalkan melakukan pengamatan begitu ya, pengamatan tentang objek yang akan kalian teliti atau permasalahan. Wawancara juga ya untuk bisa kalian menemukan solusinya gitu ya dengan wawancara kepada misalkan kepala bagian atau mungkin kalian wawancaranya kepada responden di pihak eksternalnya. Kalau kalian mau meneliti tentang pelayanan, otomatis kan yang dituju itu kepada pihak eksternal ya, ibaratnya kepada yang pemakai jasanya. Lalu dokumentasi ya, ada data primer dan sekunder. Biasanya kalau primer itu tentang yang kita wawancarai ya, sumber narasumbernya. Kalau sekunder itu biasanya tentang data-data ya, seperti surat-surat, dokumen, foto, spanduk, dan yang lainnya. Nanti di sini ya, yang warna merah, karena ini sifatnya adalah juga banyak sekali citasinya ya dari berbagai macam sumber, jadi jangan lupa kalian citasi. Nanti ini citasinya akan muncul di dalam daftar pustaka ya. Jadi kalian juga sambil membuat seperti mini riset gitu ya. Karena nanti ini juga kalau kalian sudah mendapatkan Metopen, tentunya nanti kalian akan apa namanya mendapatkan Metopen. Jadinya kalian sambil belajar gitu ya caranya citasi seperti apa. Oke, ini ya analisis datanya. Biasanya kalian kalau di KP tentunya deskriptif kualitatif ya kan, tentunya kalau misalkan itu hanya wawancara, tapi kalau kalian mau, oh saya mau menghitung respon atau menghitung kuesioner gitu ya silakan. Tapi itu sepertinya lebih lama nanti ya proyeknya. Nah di sini hasil dan pembahasan kalian bisa jelaskan kegiatannya. Ini secara singkat saja. Lalu pembahasan ini sebenarnya lebih kepada solusi ya, karena permasalahannya tadi muncul di rumusan masalah ya, di latar belakang masalah, di rumusan masalah, dan pembahasannya masuknya di bab ini gitu ya, yaitu bagian pembahasan. Misalkan di sini tadi kalau nggak salah permasalahannya adalah menemukan tumpang tindihnya validasi dokumen gitu. Nah, nanti bagaimana caranya? Oh, caranya dengan melakukan validasi secara mungkin satu persatu, one by one, diteliti lagi begitu, atau menggunakan sistem yang lebih terintegrasi misalkan. Kalau misalkan dulu dokumennya misalkan masih manual, oh berarti nanti saran kita bisa menggunakan sistem yang harusnya terintegrasi, sudah bagus aplikasinya menggunakan apa. Nah, berarti itu salah satu hal yang bisa kalian berikan solusinya di permasalahan yang kalian temukan nanti di KP, begitu ya. Lalu kesimpulan, tentunya kesimpulan dari penjabaran ya pelaksanaan kerja praktek ya permasalahannya apa ya solusinya bagaimana. Sarannya ini tentunya ketika kegiatan sudah berakhir kalian akan menemukan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh instansi maupun institusi ya. Instansi adalah kepada tempat KP yang kalian kerja praktek di situ dan institusi itu kepada kami ya. Ini salah satu sebagai bentuk evaluasi dari kami nanti untuk kami tindak lanjuti di kegiatan kerja praktek di tahun yang akan datang begitu. Jangan lupa untuk daftar pustaka ya. Ini saya memberikan beberapa contohnya begitu ya karena memang kalian pastinya akan mencitasi adanya buku, mungkin artikel, lalu ada dari majalah, koran begitu ya. Ini yang paling sering mungkin penulisan daftar pustaka internet ya lewat website-website yang lain. Ini adalah caranya untuk bisa mensitasi dan juga undang-undang biasanya ya kalau di dinas-dinas itu banyak sekali peraturan, undang-undangnya, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan yang lainnya. Nah ini ya tentang laporannya nanti akan kami upload juga di website tadi ya agar kalian bisa mendownload kira-kira bentukan dari laporannya seperti apa. Kalau lampiran ini foto-foto ya, kalian bisa masukkan di situ foto-fotonya, foto kegiatan, dan diberikan keterangan. Ini ya kira-kira nanti laporan kerja praktek kalian seperti itu. Ada pertanyaan? Bu mau tanya. Ya.
Kan tadi bagian kegiatan KP ya. Pas itu saya pernah magang di properti ya, Bu. Nah, setiap kegiatan KP itu ada kayak tabel, tapi ada tanda tangan dari si pemilik. Apakah nanti akan seperti itu juga? Oh, berarti itu dari form penilaian ya. Nanti di form penilaiannya ada Mbak bagian yang untuk cross check tanda tangan gitu ya, tanda tangan dari yang apa ya membimbing gitu ya, ada nanti. Begitu? Makasih ya, Bu. Iya. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Nanti sebenarnya untuk membuat laporan KP kalau masih belum ada ide ya, kalian bisa searching di website. Oh, kira-kira tuh yang nyambung di bidang manajemen apa ya, yang di akuntansi apa, misalkan juga tentang sumber daya manusianya, SDM-nya, pelayanannya, atau mungkin dari keuangannya, bisa sistem informasi akuntansinya yang belum memadai, lalu mungkin dari apa ya, cara menaikkan harga pokok penjualan gitu ya. Kalau misalkan di UMKM, saya mau meneliti nih, ternyata penjualan UMKM-nya turun. Apa saja sih sebenarnya permasalahannya? Nanti kalian akan menemukannya sebenarnya ketika kalian sudah KP. Kalau misalkan sekarang mau curi start dulu juga boleh ya, kalian searching-searching dulu kira-kira permasalahan yang ada di UMKM, di dinas ini itu apa. Kalian bisa menemukannya di di website gitu ya, biasanya newspaper atau koran-koran gitu ya yang ada di internet biasanya ada berita-berita. Nah, itu bisa kalian jadikan ide untuk kalian membuat laporan kerja praktek, begitu. Ada lagi pertanyaan? Ibu izin bertanya lagi, Bu. Saya kan punya 3 opsi, Bu, buat KP-nya. Yang pertama kan usaha orang tua saya sendiri. Yang kedua itu di balai desa, karena kebetulan saudara saya kan jadi sekretaris desa. Terus yang ketiga yaitu opsinya di SMK Ma'arif NU Bobosari. Kata saudara saya kalau misal mau di SMK atau di balai desa kan harus ada surat pengantar dari kampus. Berarti itu mintanya ke Mas Nandang ya, Bu? Iya, nanti ini berarti mau apa sendiri atau mau berkelompok? Saya sendiri, Bu. Soalnya dimasukin saudara. Oke, berarti nanti bisa minta ya surat pengantarnya. Ini jurusan apa? Manajemen apa akuntansi? Saya manajemen SDM, Bu. SDM ya, berarti itu bisa ya kalau di SMK mungkin, atau satunya tadi di mana? Di balai desa Di desa balai saya, Bu. desa ya. Itu paling ya. Oke, nanti minta surat pengantarnya dulu sambil mungkin dicari-cari gitu ya, kira-kira lebih condong untuk membuat laporan KP-nya yang seperti apa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Satu lagi ya, Bu. Ya, silakan. Kan kalau misal kita ngajuin proposal berarti itu langsung di ACC atau enggak ya, Bu? Itu yang pertama. Terus kalau yang keduanya itu kalau misal kita magang tapi ditempatkannya itu enggak sesuai dengan apa ya konsentrasi kita itu gimana ya, Bu? Oke, kalau membuat proposal ya, ini proposalnya nanti langsung Burian, ini proposalnya berarti langsung ke ini ya, langsung ke instansi ya, Burian. Iya betul. Kalau template proposal kayaknya ada yang Bu Aning. Nanti pokoknya nanti di website ya akan dimasukkan ini contoh laporannya, contoh proposalnya, dan tadi buku penilaian yang nanti akan ada tanda tangan dari instansi terkait. Jadi nanti proposalnya ya harus Anda buat sendiri dan dari itu diajukan ke tempatnya. Masalah diterima atau tidak ya semoga saja diterima, kalau enggak ya harus cari ke tempat yang lainnya gitu. Terus mengenai surat pengantar juga gitu, yang penting ada yang harus dilakukan secepatnya adalah mengisi form pendaftaran gitu, isi form pendaftaran. Terus nanti proses selanjutnya ya selagi cari tempat gitu ya bisa dibikin lah gitu ya Bu Ani. Iya, paling nih ya, kalau tidak sesuai bidangnya itu juga Oh iya, kalau yang tidak sesuai bidangnya ya, tadi lupaan. Jadi gini,
misalkan memang Anda ditempatkannya tidak di bidangnya. Dulu pernah ya, ada mahasiswa konsentrasi SDM, dia di KP di badan di itu kayaknya KUA gitu. Nah, di KUA kan kayaknya kantor urusan agama tidak berhubungan dengan SDM ya. Tapi sebenarnya ya masih bisa dicari kan, walaupun bidangnya berbeda, urusan agama dengan manajemen, tapi kan di lingkup tersebut tetap ada karyawannya gitu misalkan. Nah, ya Anda cari saja gitu, misalkan karyawannya, intinya yang penting Anda bisa membuat laporan yang bisa dikaitkan dengan konsentrasi Anda. Nah, kalau misalkan akuntansi, apakah kayak di KUA itu ada akuntansinya? Ya, pasti menurut saya ada. Karena apa? Ya, mereka tetap membuat laporan keuangan kan. Yang namanya KUA gitu kan juga tetap harus ada proses. Misalnya ada orang daftar menikah kan tetap ada biaya yang dibayarkan gitu ya. Atau misalkan gratis juga kan tetap para karyawan menerima gaji. Mungkin ada gaji atau uang lembur dan lain sebagainya. Sebenarnya tetap bisa sih Mbak, di mana saja. Ya kalau mau cari aman ya sebaiknya Anda ya memang kalau mencari tempat yang misalkan sesuai dengan bidangnya. Dan kalau misalkan bidangnya Anda ditetapkannya bukan di bagian itu, misalkan pemasaran ditaruhnya di SDM atau SDM ditaruhnya di pemasaran, ya bukan yang harus di bidang Anda, yang penting Anda cari info aja di tempat KP-nya itu. Saya rasa sih tetap bisa harusnya. Kalau Anda KP gitu sudah disetujui, harusnya sih kalau pihak instansi sudah menyetujui Anda KP di sana, ya paling enggak data yang Anda butuhkan untuk laporan pasti akan diberikan gitu. Yang penting bukan kayak data-data sensitif gitulah. Itu Mbak, apa bisa dimengerti? Iya, Bu, bisa. Terima kasih ya, Bu. Oke, Oke, sama-sama. mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya, untuk yang ikut relawan pajak itu sudah termasuk KP belum ya? Oke, seperti yang sudah-sudah ya, kalau misalkan relawan pajak kan itu nanti konversi dulu SKS. Kalau misalkan Anda di dalam konversinya memasukkan KP, ya berarti sudah termasuk. Tetapi yang penting tetap dibuat laporan KP-nya, Mbak. Gitu. Jadi silahkan Anda KP di kantor pajak, ya tetap membuat laporan karena yang sudah-sudah juga seperti itu. Mereka tetap membuat laporan KP. Gitu ya. Apa perlu pengajuan proposal juga nggak, Bu? Kalau itu enggak, karena apa ya seperti saya sudah bilang, kalau relawan pajak kan kita sudah ada MOU ya antara kampus dengan pihak KPP gitu. Dan kalau yang kayak di rumah BUMN juga kita sudah ada MOU dengan kampus dengan rumah BUMN. Jadi nggak usah. Cuman mungkin kalau dulu sih sistemnya absennya juga beda Mbak. Jadi nanti tidak pakai format yang dari kita, tapi ada format sendiri dari pihak sana gitu. Yang penting laporannya dibuat dan juga absennya diisi. Gitu aja. Yang penting Anda dapat tanda tangan dari penanggung jawab program Anda. Gitu. Itu ya Mbak. Apa sudah jelas? Ibu, sudah. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan, ini untuk memang relawan pajak ya, yang di tahun 2024 ini memang belum ada info kepastian ya untuk dijalankannya itu atau dilakukannya itu Januarinya tepatnya tanggal berapa begitu ya, karena memang belum ada info. Jadi kalau menurut saya, soalnya ini Bu Rian ini sama ya sebenarnya ketika nanti mungkin ada pengumuman yang kampus mengajar, MSIB, relawan pajak ini soalnya belum ada kepastian begitu ya. Padahal ini kita harus segera KP-nya di tanggal 15 begitu. Iya, Pak, betul. iya. Jadi kan kalau misalnya ikut MSIP, ikut KM, ikut relawan pajak itu kan harusnya
KP-nya dikonversi. Cuman karena dari pihak penyelenggara program juga belum ada kepastian ya, yang kayak MSIP juga nggak tahu pengumumannya kapan. Saya rasa mending daftar KP dulu gitu. Daripada nanti kalau misalkan Anda nggak daftar, ternyata nggak keterima, ya syukur-syukur sih keterima deh. Tapi kalau misalkan enggak kan nanti malah Anda harus KP di semester genap tahun depan. Ini berarti semester 6 ya, jadi Anda harus KP di semester 8. Gitu. Itu ya. Jadi nanti kalau sudah yang penting daftar dulu. Kalau misalkan sudah diumumkan ya nanti bisa mengajukan surat pengunduran diri karena terima di program yang Anda ikuti gitu aja. Ya, begitu ya solusinya dari Bu Rian. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai isi dari laporan kerja praktiknya? Kayaknya laporannya sudah jelas sih, Bu. Sudah jelas ya, nanti kalian bisa dibaca-baca lagi begitu ya, karena ini daftar isinya lumayan banyak ya yang harus kalian penuhi begitu ya, dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka bahkan sampai lampiran begitu. Bagaimana Bu Rian ini? Sepertinya sudah paham ya mahasiswa yang lainnya. Kalau tidak ada yang bertanya ini. Iya, kayaknya sudah paham. Mungkin nanti bisa di-download aja langsung di website yang kita bagikan. Bu, untuk apa? Dosen pembimbing kan kalau misal per kelompok itu ada dosen pembimbing KP-nya apa enggak, Bu? Ada Iya, ya, nanti nanti dibagi. ada. Ada. Jadi nanti di form penilaian itu juga ada 2 ya. Jadi satu ngisi dari instansi dan satunya ngisi adalah dosen pembimbing dari kampus. Jadi nanti dibaginya itu setelah kalian mendaftar dan setelah penempatan. Jadi itu nanti ada listnya akan diunggah juga di website. Tapi nanti setelah sudah jelas fix mau penempatannya di mana kalian. Share, nah ya itu ada buku penilaian ya, bisa dilihat kan, buku penilaian peserta kerja praktik. Nanti ini di-print sendiri-sendiri ya, terus covernya kuning-kuning ya Bu Ani. Iya, kuning kunyit. Kalau yang laporan KP nanti di pedomannya itu warna merah maron. Jadi warnanya beda ya, yang buku penilaiannya kuning kunyit, kalau yang laporannya warna merah marun. Itu kan ada ya tabel daftar hadir peserta kerja praktek. Berarti di situ nomor, hari, tanggal, jam datang, jam pulang, kegiatannya hari itu ngapain, dan yang paraf adalah penanggung jawabnya. Misalkan kan kalau di kantor ada supervisornya, yaitu yang tanda tangan supervisornya. Cuma nanti ada DPL-nya ya. Kalau misalkan DPL dan supervisornya sama ya tanda tangannya disamakan. Tapi kalau DPL yang ditunjuk di kantornya dan supervisor lapangannya beda ya, tanda tangannya nanti beda. Masalahnya ada di sini, tapi kalau tetap semua ya tanda tangannya sama. Nanti itu ya rapikan sendiri, disesuaikan, dan fotonya jangan lupa boleh ditempel ataupun langsung di print berwarna langsung di tempatnya. Tapi harap dikasih foto ya. Ada nama, NIM, prodi, dan instansi. Instansi maksudnya di tempat Anda ditempatkannya di mana. Nama lengkap, panggilan, NIM, tempat tanggal lahir, alamat rumah, alamat kos, nomor HP, dan email. Terus diisi saja sesuai yang sudah dicantumkan. Jangan lupa tanda tangannya juga. Itu apa ada pertanyaan dari ini buku penilaian harian? Ada, Bu. Untuk ketentuan fotonya tuh biasanya pakai jas atau cuman pakai hem putih atau gimana ya, Bu?
kalau foto yang penting sopan ya gitu. Kalau misalkan mau pakai kemeja putih aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau pakai jas nggak, mau pakai jas alma mater kampus juga nggak apa-apa. Yang penting jangan foto, yang penting foto resmi lah ya, pas foto gitu. Pas foto gitu aja. Begitu jelas Mbak? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, lah itu kan ada 40 hari ya. Jadi nanti misalkan ketentuannya kan kita 30 hari saja. Cuman kan kadang mungkin ada instansi yang menghendaki mungkin 35 hari atau berapa nggak genap 30 gitu ya nggak apa-apa. Nah, tapi nanti sisanya tinggal ditulis saja membuat laporan gitu. Ya, tapi di printnya 40 hari saja. Yang sisanya nggak kegiatan di kantor, misalkan sudah 30 hari sudah diizinkan untuk penarikan, terus nanti selama 10 hari membuat laporan ya ditulis hari pertama, kedua, ketiga itu misalkan bikin bab 1, terus berapa hari bikin bab 2 dan seterusnya. Itu ya yang penting diisinya sampai lengkap, jangan ada yang kosong. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas untuk buku penilaiannya, untuk laporannya, dan pedomannya? Sudah, Bu. Sudah ya, insya Allah nanti kalau misalkan belum gitu ya, bisa bertanya begitu ya, bisa bertanya ke saya atau ke Burian atau ke Budiah ya, karena ini ketua komisi KP-nya ini ada Budiah juga masuk ke sini. Nanti kalau untuk yang seperti surat pengantar dan yang lainnya bisa ditanyakan ke Pak Nanda ya, dan juga Mbak Lia yang ada di Fakultas Ekonomika Bisnis begitu. Oke. Kemudian apa lagi? Itu yang penilaian DPL ada nggak Bu Ani? Oh ya, ada sebentar Bu. Ini ya. Ah ya betul. Nah itu bisa dilihat ya di situ ada lembar penilaian kerja praktik. Jadi nanti juga di sendiri nanti dikumpulkan bersama dengan itu buku penilaiannya di belakangnya. Jadi itu ada 2 ya. Jadi nanti yang satu diisi oleh DPL dari tempat kerja praktek dan yang intern dosen unpad. Jadi di situ ada ya penguasaan teori, keaktifan bimbingan, kemampuan laporan, dan sikap etika. Itu sih. Karena nanti juga diharapkan DPL dari tempat kerjanya juga membaca laporan kerja praktek Anda. Jadi nanti di sini juga dituliskan. Gitu ya. Apa ada pertanyaan ini dari form nilai DPL-nya? Isinya sama ya, nama, NIM, prodi, semester, tahun akademik, pembimbing lapangannya. Itu kalau misalkan pembimbing lapangannya, misalkan supervisornya atau apa, tidak ada nomor induk pegawainya ya dikosongin saja nggak apa-apa. Yang penting jelas pembimbingnya namanya siapa, tempatnya di mana, dan unit kerjanya. Kalau misalkan Anda di rolling ya tulis saja rolling beberapa bagian. Terus nanti minta tanda tangan sama capnya gitu. Gitu. Bu mau tanya, boleh nggak? Ya, silahkan. Kan kemarin saya dapat cerita dari mahasiswa UMP ya Bu, pas magang di sebuah BUMN di KAI. Jadi beliau apa ya, pas KP-nya tuh awal-awal jadi arsip ya. Terus tiba-tiba di pertengahan diganti sama apa pihak KAI-nya untuk pindah di bagian lapangan. Apakah nanti laporannya jadi 2 atau 1 ya Bu?
Nah, kalau dipindah seperti itu kan sebenarnya masalahnya ya mau mau ambil yang dari mana gitu. Oh, jadi satu saja. Misalkan sebenarnya kan permasalahannya mungkin Anda ambil kalau SDM misalkan ya tentang karyawan di KAI. Jadi nanti mungkin malah bisa combine karyawan di bidang arsip itu perilakunya seperti apa dan dibandingkan dengan karyawan di bidang lapangan. Itu kan jadi bisa ya Mbak. Jadi satu saja. Cuman mungkin ya dijadikan tema saja, temanya apa gitu. Atau misalkan ada di rolling nih 40 hari itu seminggu. Berarti kan ada 30 hari ya, 30 hari misal sebulan lah. Mungkin seminggunya ya secara global saja malah Anda jadi tahu permasalahan yang secara global itu kan. Kalau di rolling juga bisa mengantisipasi yang misal Anda ditempatkan di yang bukan bidangnya gitu. Malah mungkin bisa dapat yang sesuai bidang Anda di bagian yang lainnya. Itu ya, jadi laporannya tetap satu saja. Begitu apakah sudah jelas? Sudah Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ayo siapa lagi yang mau tanya? Oke, saya menambahkan ya Bu Rian. Jalan. Oh iya, ya silakan Bu Ani. Mungkin kalau dalam satu kelompok itu ya, nanti dalam laporan kerja prakteknya itu ya paling enggak jangan sama plek gitu ya dengan teman yang lain. Tentunya kalian akan mempunyai gaya bahasa sendiri, gaya penulisan sendiri. Mungkin saja permasalahannya sama, tapi gaya penulisannya di dalam latar belakang masalah, lalu pembahasannya, itu pasti ada bedanya begitu. Itu saran dari saya ya, maksudnya harus ada bedanya lah minimal walaupun kalian satu kelompok begitu. Oh iya betul. Jadi meskipun pembagian nanti dibagi kelompok, tapi laporan KP-nya tetap sendiri-sendiri ya, dibuat sendiri-sendiri. Jadi isinya juga harus beda-beda. Jangan kopas, hindari juga plagiasi. Gitu aja sih. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya Ibu. Ya, silahkan. Mas siapa ya? Mas Lugi. Oke. Untuk yang Monggo. mengikuti program magang Jepang itu gimana ya? Apa tetap mengikuti KP atau tidak? Terima kasih. Oke, kalau yang ikut program magang Jepang sih KP-nya dikonversi juga ya Mas harusnya. Tapi nanti ini karena mungkin magangnya kan berangkatnya bulan Mei gitu. Dan KP juga Anda sudah input di KRS untuk semester kemarin ya? Sudah Bu. Kalau sudah diinput ya Anda belum melaksanakan nanti nilainya tertunda Mas. Apa mau Berarti ikut tetap KP yang sekarang? Kalaupun mau berarti tetap daftar. dikonversi, iya tetap daftar. Tapi nanti kan sudah ada datanya ya. Nanti saya komunikasikan lagi dengan Pak Rektor selaku penanggung jawab yang magang Jepangnya. Mau diikutkan yang sekarang atau mau dikonversi yang berikutnya. Tapi tetap daftar aja dulu sebagai antisipasi gitu ya. Berarti kalau sudah daftar tetap ikut KP-nya gitu atau gimana? Iya, sementara seperti itu. Cuman nanti tunggu kabar lagi ya. Masalahnya ini yang daftar juga baru 4 sih kalau nggak salah Mas. Gitu. Jadi nanti mungkin minggu depan lah ya. Yang penting daftar dulu. Nanti akan diberitahukan informasi berikutnya. Kalau yang untuk magang Jepang. Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Baiklah, berikutnya siapa lagi yang mau tanya? Mumpung langsung dijawab ya dengan komisi KP-nya di sini. Atau mungkin sudah jelas semua? Saya harap sih sudah jelas ya, Bu Ani menjelaskannya sudah sangat gamblang. Nanti tinggal Anda download saja formulir-formulirnya, contoh-contoh laporannya di website FEB. Nanti linknya saya bagikan di grup WA. Jangan lupa bagi yang mungkin temannya belum ikut Zoom pada hari ini, diingatkan ya, diberitahu juga untuk buka
website FEB-nya gitu. Begitu, udah nggak ada yang tanya lagi nih. Sudah sepertinya, Bu Rian. Oke, baiklah. Mungkin saya cukupkan saja ya. Sudah dijelaskan dengan cukup mendetail. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Sela, Ibu Nia, Ibu Ani, Bu Anastasia tadi, dan mohon maaf tadi Bu Diah ternyata nggak bisa gabung dengan Zoom, nggak tahu itu linknya kena apa. Jadi nanti bisa bergabung di lain waktu. Juga untuk mahasiswa yang sudah ikut berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita selalu sehat, sukses, dan bisa memaksimalkan kegiatan kerja praktek pada periode mendatang. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.